Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai orang beriman yang betul-betul mau membuktikan imannya, tidak akan tinggal diam di rumahnya, akan bangun cepat untuk membuktikan dirinya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bergegas ke rumah Allah, memperlihatkan dirinya di depan Allah dengan melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dan inilah dibuktikan oleh hamba-hamba Allah yang hadir pada subuh hari ini, di mana insya Allah selain keutamaan lebih afdal daripada 27 kali kita salat di rumah sendirian, maka jamaah salat subuh memiliki keutamaan yang lain, di mana Rasulullah mengatakan, siapa yang menghadiri salat subuh secara berjamaah, maka salatnya itu dianggap salat semalam penuh. Dengan salat subuh yang hanya beberapa menit kita laksanakan, tapi ternyata dinilai seakan-akan kita salat semalam penuh. Apalagi dengan kegiatan yang seperti yang kita lakukan ini. Setelah selesai salat subuh kita tinggal lagi berzikir-zikir hingga matahari terbit, di mana memiliki lagi keutamaan yang lain, di mana Rasulullah mengatakan barang siapa menghadiri salat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian ia tinggal duduk berzikir-zikir hingga matahari terbit, maka ia mendapatkan pahala satu haji, satu umrah yang sempurna. Jadi bisa-bisa kita tidak pergi berhaji tapi mendapatkan pahalanya. Adapun ke tanah sucinya, sepanjang tahun bebas untuk kita berangkat dengan umrah. Oleh karena itu, saya tidak dapat membayangkan siapa di antara kita ini yang telah menjadikan rutinitas dalam hidupnya seperti ini. Betapa besar, betapa banyak yang dijanjikan Allah yang disiapkan buatnya.
Andai kata besok lusa tiba saatnya untuk kembali menghadap, pasti disambut dengan salam, salam, salam. Qaulam bir Rabbir Rahim. Disambut dengan salam dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hadirin hadirat, barusan kita mendengar pengumuman mengenai kurban. Saya sebenarnya ingin membawakan materi yang lain. Tapi tidak ada salahnya kita kembali membahas mengenai masalah kurban ini. Apa sebenarnya kurban itu? Kita ada menyembelih hewan dengan bermacam-macam tujuan. Tapi bagaimana yang disebut dengan kurban? Kurban ini bukan korban. Kurban. Bukan O. Kalau korban itu umpamanya dengan bencana, ataukah terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, itu korban. Tapi kurban itu dari bahasa Arab yang berarti pendekatan diri kepada Tuhan. Kurban papangaweale, pendekatan diri kepada Tuhan. Karena itu kurban ini adalah suatu ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu. Karena ada ditentukan. Kalau di negeri kita ini, itulah tadi yang disampaikan. Sapi, atau kambing, atau sejenisnya, umpamanya kerbau, domba, kibas. Kalau di negeri Arab ada unta. Di sini tidak ada unta. Hewan tertentu dengan syarat tertentu. Baik dari segi usia maupun dari segi kesehatannya. Usianya harus 2 tahun plus. Baik kambing kita, namanya kambing kacang, maupun sapi. Syarat umur. Lalu syarat yang kedua adalah sehat dan tidak cacat. Tidak cacat. Kalau Nabi menyebutkan cacatnya itu antara lain apabila buta sebelah, apabila pincang, apabila sakit, apabila sangat kurus. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Kesimpulannya yang sempurna. Karena di dalam kitab fikih disampaikan juga oleh ulama, tidak boleh umpamanya kalau terpotong telinganya. Ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak boleh kalau kurang dari dagingnya disebabkan karena cacatnya. Sehingga mereka mengatakan tidak apa-apa kalau tanduknya yang terpotong. Apa Demani Andre? Tapi kalau telinganya terpotong, nah itu cacat. Mengapa? Karena ternyata orang Arab telinga juga dimakan. Nanti saya tahu bahwa telinga itu juga dimakan. Waktu pernahnya terjadi
di antara teman kita yang saya satu dapur dengan saya di Kairo, 7 orang, ada 2 orang yang dipertandingkan makan kepala sapi. Karena dua-duanya mengaku bahwa dia telah memiliki kemampuan makan seperti orang Arab. Nah, seni pada alena galak naraim mandri. Tidak mau kalah. Yang salah seorangnya itu adalah Dr. Mustamin Arsyad almarhum. Saya berteman 7 orang, satu dapur untuk makan malam. Karena di asrama Azhar kita hanya dikasih sarapan pagi dan makan siang. Makan malam dilepas. Jadi makan macam-macam lah, usaha. Nah, kebetulan saya 7 orang berteman gabung-gabung untuk masak-masak. Inilah diantaranya ada 2 orang yang mengaku sudah sama dengan orang Arab kekuatannya makan. Maka dipertandingkan. Dibeli kepala sapi. Kita beli 3 ekor. Tiap buah. 2 buah untuk dipertandingkan. Masing-masing 1 buah kepala bagi yang bertanding. Dan 1 kepala buat yang lainnya yang 5 orang. Yang merupakan dewan hakim dan penggembira. Ifat tanding. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa habiskan. Apa kuni? Mandiri. Ujung-ujungnya tidak bisa duduk. Apalagi baring. Hanya bisa berdiri. Terpaksa jalan keluarnya turun dari asrama. Jalan putar-putar di antara lorong-lorong asrama. Akhirnya diketemukan oleh satpam. Ditanya, apamu yang hilang? Saya lihat dari tadi kamu ini putar-putar jalan. Dikira ada barangnya yang hilang yang dicari. Padahal Tuan Haji Nassok. Lalu sesudah itu tidak ada yang bisa habiskan. Bayangkan kita ini ya 5 orang saja makan satu kepala itu setengah mati. 5 orang apalagi yang 1 orang masing-masing. Lalu apa jawabannya? Bagaimana kita bisa habiskan sedangkan telinganya juga dimakan? Itu tadi gayanya orang Arab. Ini adalah suatu ibadah. Di sini juga menunjukkan bagaimana itu keistimewaan ajaran kita. Begitu syaratnya dengan jenis-jenis ibadah. Ini suatu lagi ibadah dalam bentuk pemotongan hewan tertentu dengan syarat tertentu pada hari yang tertentu, yaitu hanya pada hari Id sesudah salat sampai hari keempat dengan cara tertentu. Ada dibahas dalam kitab fikih dan untuk dibagi secara tertentu. Ini standarnya dibagi 3. Sepertiga untuk yang punya, sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin, dan sepertiga untuk dikirimkan kepada sahabat-sahabat. Namun, kata ulama, paling bagus kalau hanya sedikit yang kita ambil sekedar sebagai simbol. Tapi lebih afdal lagi jika sekiranya kita serahkan semua. Namanya berkurban. Berkurban. Bagaimana keinginan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan.
Ini disyariatkan berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Inna a'tainaka al-kausar. Inna a'tainaka al-kausar. Inna, sesungguhnya kami, kata Tuhan, a'tainaka, telah memberikan kepadamu al-kausar, kebaikan yang banyak, kebaikan yang tidak dapat kamu hitung. Sebagaimana firman Tuhan dalam ayat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang ada dalam tubuh kita saja, nikmat kesehatan ini sangat luar biasa, di mana Nabi mengatakan tidak ada pemberian kepada seseorang sesudah iman yang mantap melebihi kesehatan. Dek gaga Pak Beri nalolo mesik dia tahu pole ribuangi imun rinna keyakinannya, imun rinna tepek betul saud lebih ajap-ajapangnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau seseorang tidak menyadari hal ini sehingga ia melakukan hal-hal yang bisa merusak kesehatannya. Cobalah macam narkoba, jangankan narkoba, macam rokok saja. Saya sayangkan. Kenapa? Karena kesehatan mengatakan rokok membunuhmu. Kuriolo, maka kami rokok dapat mengganggu serangan jantung, menyebabkan serangan jantung, impotensi, gangguan janin dan hamil. Tapi sekarang sudah lain reklamenya, iklannya, rokok membunuhmu. Kalau rokok membunuhmu berarti orang merokok itu bunuh diri. Sementara Tuhan mengatakan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Ingat. Tuhan sangat penyayang kepadamu. Mengapa kamu tidak sayang dirimu? Inna a'tainakal kautsar, bahwasanya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Saya biasa ketika menghadapi hidangan yang macam-macam, karena maklumlah kalau ada undangan-undangan masyarakat kita kepada ustaz, kepada guru, pasti dikasih hidangan macam-macam. Saya biasa katakan, kalau begini yang kita hadapi, kita manusia begini yang kita hadapi, makanan yang macam-macam, apakah memang tidak layak kita itu diazab kalau kita tidak salah? De garo nasi tidak memang icalah-calah kulit tu masam panjang, kau pakai korban yang reweh. Coba banding dengan makhluk yang lain. Kita mau banding dengan siapa? Dengan makhluk yang lain, dengan apa? Mau banding dengan harimau? Hanya makan daging. Mau banding dengan ikan? Hanya makan yang di air. Mau banding dengan kera? Hanya makan buah-buahan. Tapi coba manusia, buah-buahan, nagesok mana, daging nandeto, yang kaki wawi nandeto, lolok lutut, yang ada dalam tanah juga dimakan. Masya Allah. Maka apa memang kita tidak layak untuk diazab kalau kita tidak tahu diri. Mensyukuri semua ini minimal dengan melaksanakan kewajiban kita seperti salat. Nah, inilah di sini diingatkan lagi, inna a'tainaka al-kautsar. Ingat, kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Nah, sekarang ada ibadah yang perlu kamu lakukan. Fasholli li rabbika wanhar.
salatlah, lakukan salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Sahabat bertanya kepada Nabi, dari mana asal usulnya ini berkurban? Oke, berkurban ini satu ibadah, tapi awalnya di mana? Nabi menjawab, ini diawali pada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim diperintahkan pertama tidak melalui ayat seperti ini, hanya melalui mimpi perintah itu datang. Kemudian yang kedua, isi perintah itu adalah mengorbankan putra tunggalnya Ismail. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibrahim itu ketika mendapatkan perintah untuk mengorbankan putra tunggalnya. Tapi karena Ibrahim ini betul-betul memiliki iman yang mantap, yakin dengan perintah itu, dan di balik itu dia juga yakin bahwa pasti kebaikan. Manakala itu perintah betul, pasti kebaikan. Lalu disampaikan kepada putranya besoknya, nak, ini ada perintah saya dapatkan tadi malam melalui mimpi. Perintah apa? Mengorbankan engkau. Tapi karena anak ini juga adalah anak yang mantap imannya, maka apa jawabannya? If'al ma tu'mar. Kalau memang benar, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti ayahanda dapati saya termasuk anak yang mampu untuk bersabar. Disampaikan kepada istrinya, apa kata istrinya? Kalau memang betul itu perintah, kita tidak punya pilihan. Tetapi permintaan saya, bawa jauh-jauh, sehingga saya tidak bisa lagi melihatnya dan tidak bisa mendengarkan suaranya. Andai kata ia nanti itu berteriak. Baik, dibawalah ke satu lembah di sebelah timur kota Mekah. Lembah itu memanjang, namanya Mina. Di sanalah jemaah haji dikumpulkan sekarang. Di satu tempat di situ, Ibrahim menyampaikan kepada putranya, sekarang nak, silakan berbaring. Ismail pun berbaring. Ketika ia akan memulai, datanglah iblis. Ibrahim, agar membuat kutu. Apa yang kamu melakukan? Kata Ibrahim, saya dapat perintah untuk mengorbankan ini. Perintah apa? Dari mana? Tadi malam melalui mimpi. Kau tulu-tulu mah tuh. Itu hanya mimpi doang. Masa ada perintah begitu jahatnya? Kalau perintah pasti bagus. Tidak pernah ada perintah itu tidak baik. Nah, baikkah kalau kita menyembelih anak kita? Pikir-pikir kare. Karena Ibrahim yakin dilemparnya itu, iblis lalu talete anak, kita pindah ke tempat yang kedua, datang lagi begitu lagi, dilempar lagi. Mari kita pindah ke tempat yang ketiga, pindah lagi. Di tempat yang ketiga datanglah iblis. Tapi karena Ibrahim yakin dilemparnya, kemudian dipejamkan matanya, dia potong. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi setelah ia buka matanya? Ternyata yang dia sembeli adalah domba besar. Kibasat lopoh. Sementara anaknya ada duduk di sampingnya.
Kenapa? Karena seketika Jibril datang menggantikan tanpa disadari Ibrahim. Ketika dia pejamkan matanya, Jibril datang menggantikan dengan domba. Lalu ini menjadi syariat kepada kita umat Muhammad, umat Nabi kita. Syariat menjadi satu bentuk ibadah, berkurban. Tapi bukan dengan memilih anak, hanya dengan itu, kambing atau sapi. Disampaikan tadi 2,1 kalau sapi, 3,5 kalau kambing. Ternyata harga ini sama juga yang disampaikan di Masjid Raya, 2,1. Di masjid-masjid yang lain macam-macam. Ada 2,2, ada 2,7, ya. Malah ada yang tidak sampai 2. Saya ragu-ragu, apakah itu cukup memenuhi syarat? Jangan asal memotong. Kalau asal memotong ya, katanya cuma gerek manu, karena itu orangnya gerek. Itu bukan kurban. Lalu sahabat bertanya, setiap kita beramal, itu pasti Tuhan menjanjikan kepada kita dengan pahala. Semakin tinggi nilai amal itu, semakin banyak pahalanya. Nah sekarang kita mau tanyakan, apa pahala yang kita dapat kalau kita melakukan kurban ini? Nabi menjawab, bikulli sya'ratin hasanah. Bikulli sya'ratin hasanah. Kamu akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu hewan korbanmu. Kamu mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu hewan korbanmu. Kalau pahala yang kamu cari. Kalau mau tahu berapa banyaknya, cobalah hitung. Lo komis segi siagetan, siagegan, reken nih. Kalau kita hitung, pertama saya khawatir jangan sampai sudah habis dagingnya dimakan, belum selesai perhitungannya. Yang kedua, kalau kita mau coba-coba jangan sampai juga ada orang mengatakan tahu jangan mania. Apakah ini bukan orang gila kalau mau coba-coba lakukan itu? Artinya kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Ini dari segi pahala. Yang kedua, juga merupakan sarana ampunan atas dosa-dosa kita. Nabi mengatakan kepada putrinya Fatimah, isengi sejak tetesan pertama darah kurbanmu, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu. Bagaimana kalau kita mendapatkan ampunan? Pacing itu. Di sisi lain, mereka apalah, jadi jangan ragu lagi. Kita akan mendapatkan tempat yang istimewa nanti di sisi Allah. Lalu Fatimah bertanya, apakah ini hanya berlaku buat kami, keluarga baginda Rasulullah, atau juga berlaku umum kepada seluruh umat? Nabi mengatakan berlaku umum. Berlaku buat keluarga dan berlaku juga buat seluruh umat. Oleh karena itu, siapa di antara kita yang memiliki kemampuan, tolong jangan disia-siakan kesempatan ini. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa dapat tahun depan. Kamu pakai umur nawiringin wangi. Sementara ini adalah peluang kalau memang memiliki kemampuan. Dan kitalah yang tahu itu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jangan disembunyikan pada Tuhan. Hanya kita dan Tuhan yang tahu itu. Kita memiliki kemampuan. 2,1 pengumuman Al-Markas.
Setiap hari disampaikan jam berapa tadi mulai dibuka pendaftaran. Selain daripada itu, ternyata berdasarkan hadis Nabi juga menjadi sarana tolak bala. Kita harus ada sarana tolak bala. Karena setiap waktu itu ada saja ancaman, bencana kah, malapetaka kah, atau bala. Sering terjadi hal-hal yang kita tidak bayangkan bisa saja terjadi. Ya. Nah, ternyata ini juga merupakan sarana tolak bala. Kemudian yang keempat, ternyata ibadah ini dijadikan oleh Tuhan sebagai hijab dari api neraka. Nafan cajing kuangi Pak dendring poleri api neraka. Berarti terlindungi kita dari api neraka kalau begitu. Oleh karena itu, apalagi yang kita cari? Apalagi yang kita cari? Kalau memang memiliki kemampuan untuk itu, tolong jangan disia-siakan. Kalau memang kita tidak melaksanakan sementara kita memiliki kemampuan, sebenarnya dipertanyakan iman kita. Dipertanyakan, mata potong mukikah tuh? Apakah kita ini benar-benar sebagai hamba pencinta kebaikan? Benarkah kita ini pencinta kebaikan? Kalau benar, ya lakukan. Kalau tidak benar, berarti dipertanyakan itu. Dipertanyakan iman kita, dipertanyakan kesyukuran kita. Karena ini juga satu bentuk kesyukuran. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man shalla salatana wa nasaka unusukana fahuwa minna." Siapa yang salat seperti kita ini, kemudian menyembeli seperti kita ini, itulah golongan kami. Tetapi siapa yang tidak salat seperti kita ini dan tidak menyembeli, tidak berkurban, maka bukan golongan kami kalau ia termasuk orang mampu. Itu kata Nabi. Malah di dalam hadis lain dikatakan, barang siapa memiliki kemampuan untuk berkurban lalu tidak berkurban, tidak usahlah datang ke masjid. Menjalak dan disedih kali ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan kelonggaran untuk berkurban lalu tidak berkurban, falayatul musallana, janganlah hadir, janganlah datang ke tempat-tempat salat kita, apakah musalla atau masjid. Sisa tanya diri kita, betulkah kita beriman? Betulkah kita seorang hamba yang mampu untuk membuktikan kesyukuran? Dan betulkah kita ini adalah hamba-hamba pencinta kebaikan? Kalau betul, mari laksanakan. Mari laksanakan. Sementara bagi yang tidak mampu, tidak ada masalah. Karena ini hanya dikenakan kepada yang mampu. Bagi yang tidak mampu, tidak ada masalah. Saya insya Allah Jumat depan kemungkinan besar saya tidak ada di sini karena saya akan berangkat ke Tanah Suci juga melaksanakan haji tahun ini. Ini haji hadiah. Haji hadiah. Karena ada seseorang yang mau pergi berhaji, dia tidak mau kalau saya tidak ikut. Sementara yang diikuti itu adalah haji furadah. Haji yang langsung itu. Saya hitung-hitung berapa perusahaan, berapa travel yang saya buka di dalam HP itu. Pokoknya biayanya itu antara 350 sampai 450. Di situ bertingkat-tingkat, tingkat 1, 2, 3. Antara 350
sampai 450 juta yang langsung berangkat itu. Namun hati-hati juga, karena kadang-kadang juga dapat yang abal-abal. Hati-hati juga. Kalau saya jadi berangkat, maka hari Kamis, malam Jumat sudah ke Jakarta untuk kumpul dengan yang lainnya di Jakarta dengan jamaah yang lain, baru satu pesawat dari Jakarta berangkat ke Jeddah selama 4 minggu. 4 minggu. Jadi selama itulah yang mudah-mudahan Ustaz Agus bisa menggantikan saya atau ada yang lain kalau beliau berhalangan. Hadirin hadirat, kepada yang tidak mampu, 2 kewajibannya. Pertama, jaga betul-betul namanya silaturahim. Jaga betul-betul namanya silaturahim. Ajat na yatoba mafaddi atau matempuh. Itu gagal mereka karobah. Yang kedua, perbaiki doanya. Pertama, ya Allah, tolong ingatkanlah hambamu yang berkurban supaya diingat toka, supaya saya juga diingat. Yang kedua, ya Allah, mohon mudahkanlah rezeki kepada saya sehingga saya juga bisa berkurban tahun depan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Engkau janjikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah bahasan kita subuh hari ini. Mudah-mudahan berkahnya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufik wa dawa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.